Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan ke-13 terkait dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana uh, pengertian daripada deteksi wajah di pengolahan citra digital ini. Salah satunya itu kita akan bahas deteksi wajah otomatis ya. Nah, deteksi wajah otomatis ini kita akan lihat bagaimana pengertiannya. Saat mesin diberikan gambar statis atau video ya, atau video dari suatu adegan ya. Jadi mesin diberikan gambar statis ya, atau video dari suatu adegan, maka proses yang dilakukan yaitu mengidentifikasi atau memverifikasi satu orang atau lebih yang ada di dalam adegan menggunakan database wajah yang sudah sebelumnya disimpan. Nanti pada gambar 74 dapat dilihat alur proses pengenalan wajah sering digambarkan sebagai suatu proses pertama melibatkan 4 langkah ini menurut Bondi 2019. Nah, jadi pertemuan ke-13 ini kita akan lihat dulu bagaimana pengertian dari deteksi wajah otomatis. Nah, dia ada 4 langkah yang menurut Borlin ini 2019. Yang pertama, deteksi wajah dengan menemukan satu atau lebih wajah ya dalam gambar dan ditandai dengan kotak pembatas. Ini biasanya dulu kita sering lihat di aplikasi media sosial Facebook ya. Asalkan kita dekatkan ke wajah tersebut, kita tahu terdeteksi itu wajah siapa dan namanya ada ya. Penyelarasan wajah yaitu menormalkan wajah agar konsisten dengan database seperti geometri dan fotometri. Ya, jadi sebenarnya lekuk-lekuk wajah kita ini berbeda ya. Nah, alur, jarak, ya, yang simetris, ada yang bulat di wajah kita ya. Interaksi fitur digunakan untuk tugas pengenalan recognition ya. Jadi pengenalan wajah dengan melakukan pencocokan wajah dengan satu atau lebih wajah yang dikenal database yang telah disimpan. Makanya ada seorang katakanlah kalau di kepolisian itu dia bisa menggambarkan wajah orang yang ketika si korban lupa ya. Jadi si korban bercerita misalnya saya mengenal orangnya dengan ciri-ciri seperti ini, ciri-ciri rambutnya seperti ini, ikal misalnya, matanya sipit. Nah, si polisi bisa menggambarkan. Nah, ini punya kelebihan tersendiri sebenarnya. Nah, kita lihat alur proses pengenalan wajah. Yang pertama gambar video, deteksi wajah, pelacakan, terus lokasi ukuran pose, penyelarasan wajah, ada interaksi fitur ya, kemudian vektor fitur, pencocokan fitur, face ID, kemudian database pengguna terdaftar ya, seperti ini. Kemudian teknik deteksi. Sebelum mengenal wajah dapat diterapkan pada gambar umum, lokasi dan ukuran wajah harus ditemukan terlebih dahulu. Nah, ini pada prinsipnya algoritma ini pengenalan wajah dapat diterapkan pada setiap pixel dan skala. Tapi proses seperti itu semakin lebih banyak waktu ya dalam prakteknya. Selama 4 dekade terakhir, berbagai macam algoritma deteksi wajah instan telah dikembangkan ya. Saat ini deteksi wajah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu berbasis pengetahuan, kemudian berbasis fitur, berbasis template, atau berbasis penampilan. Ini ya pendapat dari Bernstein dan Sejelski tahun 2022. Teknik berbasis pengetahuan atau metode berbasis aturan menggambarkan wajah berdasarkan aturan. Tantangan dari pendekatan ini sulit menghasilkan aturan yang terdefinisi dengan baik. Teknik berbasis fitur untuk menemukan lokasi fitur gambar berbeda dengan seperti mata, ya, hidung dan mulut. Kemudian memverifikasi apakah fitur ini berada dalam pengaturan geometri yang masuk akal. Kemudian C, pendekatan berbasis template seperti Active Appended Models AMS ya, dapat menangani berbagai variasi pose dan ekspresi. Biasanya memerlukan inisialisasi yang baik di dekat wajah asli, sehingga pendekatan ini tidak cocok sebagai detektor wajah cepat real time. Nah, kita sering melihat waktu COVID dulu ya, waktu kita masuk dalam mall itu kan ada detektor pendeteksi suhu ya. Nah,
Jadi kamera ngambil gambar dan dia tahu bagaimana suhu orang itu panas atau tidak, demam atau tidak, terus di atas keberapa, dan tahu mengeluarkan nilai ya. Kalau misalnya panasnya itu di atas misalkanlah 50 ya, 50 derajat atau 40, ini terdeteksi dia demam, tidak boleh masuk mall ya, seperti itu. Penindakan berbasis penampilan memindai pants persegi panjang yang kecil, tumbuh tindih berlapis dari suatu gambar dengan banyak objek wajah saat mencari kandidat wajah yang sesuai. Ya, untuk menangani variasi skala gambar biasanya diubah menjadi piramida sub oktav. Pemindahan terpisah dilakukan pada setiap tingkat ya. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat ya, hasil deteksi wajah dengan manifold learning ya. Ini pendapat dari Rowley Baluja Kanade 1998 ya. Kalau kita lihat memang berbeda-beda ya, ada yang petak kecil, ada yang besar ya. Tak semua sama ya. Ini samanya dengan sidik jari kita ya. Sidik jari kita itu pasti berbeda-beda juga ya di setiap orang. Metode pendeteksi ini ya, selama 20 tahun terakhir banyak algoritma pengenalan wajah yang telah diusulkan. Di antaranya beberapa teknik metode sub ruang ya, atau disebut dengan metode berbasis penampilan, berikan kontribusi yang paling signifikan terhadap perkembangan teknik deteksi dan pengenalan wajah. Jadi berdasarkan jenis transformasi citra yang digunakan, metode sub ruang dapat dibagi lagi menjadi metode linear ya. Jadi ini ada 5 jenis berdasarkan deteksi wajah ya. Yang pertama, pengenalan wajah berbasis sub ruang. Ini mempertahankan varian maksimum di setiap arah sub ruang ortogonal ya. Jadi gambar wajah yang serupa dalam konfigurasi seluruhan tidak didistribusikan secara acak. Kemudian B, pengenalan wajah berbasis neural network. Ini solusi non-linear ya. Lebih lanjut untuk masalah pengenalan wajah adalah dengan memanfaatkan jaringan saraf. Nah, ini beda lagi ya. Keuntungan dari jaringan saraf, tiruan dapat klasifikasi dibandingkan yang linear adalah bahwa metode ini dapat mengurangi kesalahan klasifikasi di antara kelas-kelas tetangga. Secara umum, struktur jaringan sangat bergantung pada bidang aplikasinya, sehingga konteks yang berbeda menghasilkan jaringan yang sangat berbeda. Nah, kelas jaringan saraf ini dikenal sebagai peta pengendalian diri atau SOM ya. Juga diuji dalam pengenalan jaringan saraf berbasis keputusan probabilistik. Digunakan dalam deteksi wajah ya, misalnya pengelompokan mata dan juga dalam pengenalan wajah. Kemudian pendekatan berbasis jaringan saraf ini menemui masalah ya ketika jumlah kelas meningkat. Tidak cocok untuk tugas pengenalan gambar model tunggal karena beberapa gambar model per orang diperlukan melatih sistem. Yang ketiga, pendekatan dengan support vector machine ya. Pengenalan wajah merupakan masuk ke dalam permasalahan kelas K, di mana K adalah jumlah individu yang diketahui. Jadi mesin vektor pendukung yang berhubungan dengan metode klasifikasi biner dapat diterapkan pada situasi seperti itu dengan merumuskan kembali masalah pengenalan wajah dan menafsirkan kembali output dari pengklasifikasi SPM. Kemudian dalam ruang perbedaan, pengenalan wajah merupakan masalah dua kelas yang menunjukkan ketidakmiripan antara wajah orang yang sama dan ketidakmiripan antara wajah orang yang berbeda. Dengan memodifikasi interpretasi permukaan keputusan yang dihasilkan oleh SPM, metrik persamaan dapat dihasilkan antara wajah dipelajari dan contoh perbedaan wajah. Nah, ini ada dataset untuk face recognition ya. Ini kita ketahui bahwa data adalah orang yang sangat penting bagi pembelajaran mesin. Dengan sumber data yang berkualitas, maka akan menghasilkan model yang bagus pula. Ini sama halnya dengan dataset untuk face recognition pada computer vision ya, membandingkan berbagai teknik deteksi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian database wajah yang tersedia untuk umum berisi gambar wajah dengan berbagai macam pose, sudut, iluminasi, gerakan, penulis wajah dan warna iluminasi, seluruh rangkaian gambar serta anotasi hasil eksperimen. Ini ada contohnya yaitu ORL dataset, Aulo Fisik dataset, SM2PTS dataset, YL dataset, YLB dataset, MIT dataset, P dataset,
UMIS dataset ya. Ada lagi Purdue, ada Pred, ada Pest in the Whale, Megapest, Widerpest, YouTube Tuberpest ya, banyak. Ini dari apa tadi ya? Apa namanya? Dataset untuk face recognition ya, pengenalan wajah. Kemudian deteksi visual 3 dimensi ya. Nah, ini ada deteksi dan pelacakan multi objek 3 dimensi adalah teknologi yang memungkinkan untuk mendeteksi instansi dari kelas tertentu. Ada banyak aplikasi seperti robotik ya, kendali otomatis, augmented reality, istilah kotak pembatas sering digunakan untuk mendefinisikan wilayah yang diinginkan untuk kemudian digunakan untuk mengklasifikasi dalam kategori masing-masing. Nah, ini menurut Wang Ye, mendeteksi target dimensi 3 bekerja dengan menemukan sebuah role ya pada citra dan menentukan posisi serta kategori. Jadi tugas PC komputer dalam analisa bentuk 3 dimensi ini memerlukan ekstraksi fitur bentuk 3 dimensi pula, seperti pengambilan bentuk, pencocokan segmentasi, estimasi posisi manusia, pelacakan hingga pemahaman suatu adegan kejadian. Jadi fitur 3 dimensi dapat diekstraksi melalui deskriptor bentuk global atau lokal. Jadi kita lihat ya, gambar 3 dimensi, misalnya ada film 3 dimensi seperti seperti film yang bertiga dimensi itu kan seolah-olah ada dunia lain ya. Ini kita contohkan film Lion ya. Film Lion itu yang berdekatan dengan manusia, bisa berbicara dengan manusia. Ini kan dibantu dengan ruang atau titik-titik tertentu untuk mengklasifikasi titik-titik itu bisa menjadi sebuah gambar yang bergerak ya. Nah, seperti itulah ruang objek 3 dimensi. Kemudian sedangkan untuk 3 dimensi ke ruang vektor dengan dimensi terbatas, sedangkan deskriptor bentuk lokal lebih banyak digunakan karena tidak dapat berbentuk lokal untuk pencocokan bentuk atau segmentasi berbasis titik ya. Ini objek, terus back upwards ya. Kita bisa lihat ini terus back upwards. Teknik pengenalan 3 dimensi banyak digunakan adalah algoritma Interactive Close Point atau IACP yang bergantian antara penemuan titik terdekat dan cocok antara dua pertemuan disejajarkan ya. Kemudian yang terakhir itu deteksi video dan motion ya. Deteksi motion dapat diinisiasikan proses pendeteksi perubahan fisik pada posisi suatu objek sehubungan dengan latar belakang. Secara umum gerak dapat dideteksi menggunakan berbagai modalitas dan seperti inframerah, energi, frekuensi radio, suara getaran dan magnet. Deteksi objek bergerak ini proses pengekstraksi objek yang diinginkan dengan mengekstrak dari lingkungan sekitar. Untuk mengekstrak ini pendapat Marsan Sharma ya. Sebuah video tidak lain adalah serangkaian gambar. Video juga mengubah arsitektur model deep learning karena harus mempertimbangkan fitur temporal. Aplikasi video adalah tugas pelabelan video dengan kategori. Nah, ini berikut langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah penting bagaimana proses mesin dapat memahami objek bergerak. Pertama, kita lihat video disegmentasikan ke dalam bingkai, kemudian dua gambar bingkai AB ya. Kemudian mengubah gambar AB menjadi skala abu-abu, menghitung perbedaan antara dua gambar. Jika perbedaan signifikan terdeteksi antara frame A dan B. Jadi dapat disimpulkan beberapa kekurangan yang terjadi. Ini contoh motion tracking objek bergerak. Demikian pertemuan ke-13 kali ini. Mudah-mudahan mungkin bisa sedikit banyaknya bisa diambil pelajaran dari sini, dan selanjutnya nanti mahasiswa bisa berikan komentar dan saran, dan pertemuan selanjutnya itu nanti ada di portal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.